Halo guys, selamat datang di channel aku. Apa kabar semuanya nih? Semoga selalu sehat ya. Di video kali ini kita akan menonton film Killer Elite yang dibintangi oleh Jason Statham. Nah, siapa nih penggemarnya Jason Statham? Killer Elite sendiri merupakan film yang diadaptasi dari kisah nyata tentang kehidupan seorang pembunuh bayaran yang mendapatkan misi untuk membunuh 3 anggota elit pasukan khusus Angkatan Udara yang disingkat dengan SAS. Selain Jason Statham juga dibintangi aktor kenamaan yaitu Robert De Niro dan Clive Owen. Penasaran dengan alur ceritanya? Yuk nonton aja. You right? You don't do this as a dead man. And when he does, you're out of here. He's your worst nightmare. Was. Really? You're sitting there tied to a chair, and I'm standing here with a gun in my hand. Nah, di film Killer Elite ini berisikan 4 orang nih guys. Yang pertama tentara bayaran yang diperankan oleh Jason Statham bernama Danny, Hunter yang diperankan oleh Robert De Niro, Meyer yang diperankan oleh Aden, dan Davis yang diperankan oleh Dominic. Scene yang berada di tahun 1980. Ternyata Danny bersama dengan keempat temannya ini berada di Meksiko, sedang menjalankan sebuah misi mereka untuk membunuh seorang pria. Davis yang berada di tepi jalan memberi kode kepada Meyer untuk memulai aksi mereka dengan menekan tombol pemicu bom tepat di depan mobil target pria yang akan mereka bunuh. Hunter dengan mobilnya bersiap siaga dari arah belakang, menghadang mobil target agar tidak kabur. Kemudian dia menembak membabi buta ke arah mobil target. Karena takut, target bersama sopirnya mau tidak maulah maju lagi ke depan. Ternyata di depan sudah ada Danny yang sudah menunggunya. Namun ia tidak menyangka terdapat seorang anak di dalam mobilnya dan berhenti menembak. Entah apa yang dipikirkan Danny, ia kemudian tertembak oleh polisi yang awalnya mengawal mobil target. Davis kemudian datang menyelamatkan Danny dan Hunter, kemudian berhasil kabur. Karena kejadian ini, Danny ingin pensiun dari pekerjaannya selama ini. Ternyata hatinya terguncang hebat. Scene berpindah ke Australia, di mana menunjukkan kampung halaman Danny. Danny yang telah pensiun mendapatkan kiriman foto Hunter yang disandra oleh Syekh Amir. Hunter ternyata gagal menjalankan misinya yang bernilai 6 juta US dollar. Berniat untuk membebaskan temannya, Danny kemudian berangkat ke Oman dan bertemu dengan Mr. Agen yang diperankan oleh Adewale. Karena Hunter gagal, Mr. Agen berkata bahwa Danny lah yang harus menggantikan Hunter mengantar sebuah paket. Dan akhirnya mereka pun sampai di sebuah rumah milik Syekh Amir. Syekh Amir adalah seorang raja yang digulingkan dari sebuah wilayah kecil di Oman. Ia bercerita kepada Hunter bahwa ia telah kehilangan ketiga orang putranya saat pemberontakan Dhofar. Dan ia menginginkan putra keempatnya bernama Bakait untuk kembali menduduki tahtanya setelah ia mati. Namun pembunuh anaknya harus mati terlebih dahulu. Danny kemudian diminta untuk membunuh pembunuh ketiga putranya tersebut. Mr. Syekh itu menjanjikan 6 juta dolar untuk misi ini, atau dia bersama temannya akan mati. Danny harus menyelesaikan semua misi ini sebelum Syekh yang sedang sakit parah ini meninggal karena sakit. Karena Danny merasa dijebak oleh Mr. Agen dan Mr. Syekh, Danny dan Hunter mencoba untuk kabur. Bravo. Namun aksinya ini ternyata gagal dan Danny kembali bertemu dengan Mr. Agen. Danny marah banget sama Mr. Agen dan menendangnya keluar dari mobil kemudian pergi. Scene berpindah di sebuah sasana tinju. Di sini Danny menjelaskan misi mereka untuk membunuh mantan anggota SAS. Danny berjanji untuk memberikan semua uang itu untuk mereka berdua, karena Danny hanya ingin menyelamatkan Hunter. Setelah itu, Danny memberitahu target mereka bernama Harris. Kembali ke Meyer yang melihat target, ia langsung memberitahu Danny
kalau Harris menggunakan mobil putih. Danny lantas langsung mengikutinya sampai ke rumah. Malam harinya, Danny menyusup ke dalam rumah Harris untuk merencanakan pembunuhan agar nampak seperti sebuah kecelakaan. Sedangkan di bar, Davis yang sedang menyamar mencari tahu tentang Murbat. Namun, salah satu agen SAS bernama Baza terkejut mendengarnya. Dia langsung menelpon atasannya bernama Spike Logan. Esok harinya, saat Harris keluar dari sebuah hotel, salah satu anak buah Logan mengambil beberapa fotonya. Setelah itu, Logan memberitahu para elit SAS tentang Davis. Berpindah ke Danny, Davis, dan Meyer. Mereka mengambil sebuah palu yang sudah ditempel keramik kamar mandi milik Harris di tengah gurun. Di sana ada anak buah Logan yang memotret mereka semua. Ketika di mobil, Danny sadar bahwa ada yang memata-matai mereka. Mereka langsung mengejarnya, namun orang itu berhasil kabur lewat sebuah terowongan. Lanjut, Danny dan Meyer melanjutkan misi mereka untuk membunuh Harris dengan berpura-pura sebagai pembuat film dokumenter dan mewawancarai Harris. Ketika tengah mewawancarai, Danny langsung menodongkan senjatanya. Di markasnya, Logan memberitahu rekannya kalau anak buahnya memberitahu ada orang yang mengaku sebagai anggota SAS. Logan memberitahu, kita harus mencari tahu kelompok mereka. Ya, scene berpindah di mana Danny mengambil obat-obatan di sebuah rumah sakit. Ketika keluar, ternyata Logan melihatnya. Danny yang mengetahui telah diikuti, langsung kemudian pergi dari sana. Namun Logan terus mengejarnya, dan terjadilah perkelahian di antara keduanya. Kemudian Danny dan bersama teman lainnya berencana untuk membunuh Warwick. Danny menyamar sebagai tentara untuk mengikuti latihan. Danny memasukkan obat ke dalam minuman Warwick. Setelah Warwick meminumnya, mereka kemudian berlatih. Dan di tengah jalan, Warwick mulai merasakan aksi obatnya dan kemudian terjatuh. Sedangkan Mr. Shea melihat rekaman Warwick yang telah terbunuh. Di sisi lain, Mr. Agent datang memberikan nama korban target berikutnya, bernama Simon Mikan. Setelah merencanakan semuanya, mereka pergi mengawasi Simon. Mereka memasang kendali di sebuah truk. Di misi ini, mereka membawa rekan baru bernama Jack. Dan keesokan harinya, mereka langsung menjalankan rencana. Tiba-tiba, anak buah Logan muncul. Setelah melihat Meyer, ia langsung mengejarnya. Di sini, Jack dan Meyer menuju sebuah pelabuhan di mana terdapat Davis di sana. Do it! Get in! What the hell you doing, Mom? That line, Mom. Saat pertarungan terjadi, Jack menembak musuh dan Meyer akhirnya tewas. Saat memeriksa mobil musuh, dia menemukan sebuah radio di sana. Scene berpindah ke Davis, di mana Davis memasuki sebuah hotel untuk bersenang-senang. Saat Davis sedang wik-wik dengan seorang wanita, anak buah Logan menangkapnya. Saat berlari ke jalan raya, sebuah truk menabraknya hingga tewas. Saat Logan kembali ke rumahnya, ternyata Danny sudah di sana dengan menodongkan senjata. Tulis oleh Ronald Fane. Ketika bertemu, Mr. Agent memberikan buku tersebut.
Tanpa sepengetahuannya, Logan telah mengamatinya dari sebuah CCTV. Kemudian, Logan memberitahu kepada semua anak buahnya untuk menghajar Danny ketika melihatnya. Tiba-tiba, anak buah Logan melihat seseorang menggunakan helm. Dan mereka yakin itu adalah Danny. Ketika ingin membuka pintu, sebuah ledakan terjadi, yang mana seseorang yang menyamar sebagai Danny, sedangkan Danny memasuki ruangan di mana Vince bersembunyi. Dan dia langsung menembaknya. Setelah ia memotret Vince, Danny lantas pergi. Dan saat melihat Danny kabur, Logan dan anak buahnya langsung mengejarnya. Dan kali ini, Logan berhasil menangkap Danny. And you're dead. Logan mengira Vince telah tewas, namun ternyata Vince masih hidup. Kemudian Logan kebingungan dengan apa yang terjadi, dan ia menanyakan kenapa Danny tidak membunuh Vince. Danny menjelaskan bahwa ia ingin berhenti dari pekerjaan ini. Dan dalang dari semua ini adalah Mr. Shea yang berada di Oman. Mereka yang telah tewas adalah pembunuh anak dari Mr. Shea yang telah tewas. Jadi semua ini adalah tentang balas dendam seorang ayah. Mendengar cerita Danny, Logan langsung keluar. Ketika berdekatan, Danny langsung menghajar Medwick. Mereka bertiga bertarung dan Logan berhasil membunuh Medwick. Sedangkan Danny kabur dengan melompat melewati jendela. Di sisi lain, Logan memberikan bukti foto itu kepada Mr. Shea. Dan saat Mr. Shea melihatnya, Logan langsung menusuknya hingga tewas. Sedangkan Buckhead, ia hanya membiarkan ayahnya dibunuh. Ia tidak mempedulikannya karena jika ayahnya tewas, ia bisa mewarisi semua harta kekayaan ayahnya. Buckhead kemudian memberikan uang $6 juta itu kepada Logan. Di luar, anak buah Buckhead mengejar Logan. Di tengah jalan, Danny dan Hunter mencegah mobil anak buah Buckhead. Dan kemudian mereka mengejar Logan sampai ke tengah gurun. Ketika di tengah gurun, Hunter mengambil uang. Saat bertemu Logan, Hunter kemudian mengambil beberapa uang dari sebuah koper. Danny dan Hunter membuat kesepakatan untuk berhenti membuat peperangan. Film ini sudah berakhir. Nah, terima kasih ya guys sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Jadi kalian gak akan ketinggalan nih video-video kita berikutnya. Terima kasih, bye-bye.